pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran akan menjadi barisan depan, kemuliaan Tuhan di barisan belakang. Kembali menyapa saudara di channel Courage Message ini, di channel YouTube Marganda Sialagan. Hari ini saya berbagi pesan bagi kita untuk menguatkan bagaimana kita bisa dipulihkan. Banyak orang berpikir saya harus pulih dulu baru bisa melayani. Saya harus pulih dulu baru bisa untuk berbuat dengan orang lain. Saya harus pulih dulu supaya bisa mengasihi orang lain. Itu memang statement atau pola pikir yang sudah tersiar di masyarakat dan orang-orang mengadopsinya. Pikir saya tidak akan mau melayani, saya belum pulih. Gimana saya melayani sementara saya masih sakit hati? Gimana saya bisa menolong orang lain sementara saya masih butuh ditolong? Pola pikir yang terjadi. Tapi pesan yang disampaikan oleh Yesaya di dalam Yesaya pasal 58 ayat 8 ini adalah hal yang sangat kontras berbalik daripada apa yang kita dengar di masyarakat. Masyarakat menganggap dulu sana baru bisa melayani. Tapi ada sebuah gambaran yang Tuhan katakan. Yesaya pasal 58 tentang bagaimana orang berpuasa itu tidak makan, tidak minum, sembunyi di kamar, menunggu waktunya berbuka, waktu jamnya makan, baru bisa bertemu orang lain. Berpuasa, tidak makan, tidak minum, berdoa, berada di kamar bersama dengan orang-orang yang diajak untuk berdoa, bergumul menantikan jawaban Tuhan. Tuhan mau bicara apa kepada mereka di ruangan yang tertutup, di tempat mereka berdoa itu pola pikir kita, itu pola pikir yang ditanamkan, yang diadopsi, yang disebarkan, diajarkan kepada orang-orang. Tapi ini firman Tuhan. Tuhan mengatakan melalui Yesaya, bukan begitu, puasa yang kukendaki adalah engkau memberi makan orang lain, engkau memperhatikan orang-orang lain, orang-orang terluka, kebalik menolong orang-orang miskin. Berpuasa seperti itulah yang kukendaki. Saat engkau melakukannya, pada waktu itulah lukamu akan sembuh. Ternyata di sini ada sebuah kebenaran yang menjadi kesembuhan, jawaban daripada apa yang kita butuhkan. Saudara pengen sembuh? Jawabannya adalah saudara share, berbagi dengan orang lain. Saudara untuk bisa menjadi jawaban bagi orang lain. Saudara melakukan kebenaran kepada orang lain. Pada waktu itu lukamu akan sembuh. Luka apa yang kita alami? Luka sakit jiwa, luka terluka karena perkataan orang lain, terluka karena disakiti orang lain, terluka dan banyak terluka sehingga jiwa ini merasa tidak diperhatikan, merasa tidak dihargai, merasa terkucil. Kalau hal ini ada dalam diri kita, hari ini dengar pesan ini supaya bisa sembuh. Mari kita berdampak kepada orang lain. Justru dengan kita berdampak kepada orang lain, itu bisa kita rasakan dampaknya. Jiwa kita dipulihkan. Ya, kita menolong orang lain kan tidak mungkin kita menolong orang lain dengan wajah mimik yang menyeramkan. Sini aku tolong. Kok begitu cara menolong? Iya, aku masih terluka. Tapi benar Tuhan katakan aku akan sembuh jika aku menolong. Sini aku tolong. Tidak mungkin seperti itu. Harusnya ekspresi kita menolong orang lain, kita mungkin terluka. Kita menolong orang lain, ayo bisa tolong. Apa bisa saya bantu? Tanpa kita sadari kesembuhan terjadi di situ, tanpa kita sadari pemulihan Allah terjadi di sana. Kita mau menampilkan gambar diri bahwa kita orang-orang yang menjadi serupa dengan Tuhan, yang diciptakan segambar serupa dengan Allah. Ibadah dari kita dipulihkan oleh Tuhan. Hari dengar pesan baik. Ini kabar baik yang menggembirakan. Bagaimana supaya kita dipulihkan? Dengar pesan yang disampaikan oleh Yesaya ini. Pada waktu itu terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Luka pulih dengan segera. Kapan pulihnya? Segera. Pada waktu apa? Pada waktu kita melakukannya. Di situ terjadi kesembuhan, di situ terjadi pemulihannya. Biarkan Allah memulihkan kita, biarkan Dia bekerja, melakukan karyanya, menyegarkan hidup kita, membuat kita bangkit, membuat kita semangat. Semangat yang kita miliki saat kita mau beradaptasi, saat kita mau melakukan aksi, beraksi, menunjukkan gambaran Allah melalui kita, terjadilah pemulihan. Yang disampaikan di sini, kebenaran itu akan menjadi barisan depan kita. Dan kalau kebenaran barisan depan, berarti itu akan melindungi kita. Kebenaran akan membackup kita, kebenaran akan menerangi kita. Kebenaran ada
untuk menjadi pelindung tameng terhadap segala yang jahat. Kebenaran ada yang membentengi kita, membatasi kita terhadap serangan-serangan dari depan, dari musuh, sehingga kita bisa kuat. Saudara, ini sebuah pesan yang luar biasa. Saya semakin dicirikan dengan kebenaran ini. Ternyata di saat kita mau menolong orang lain, di saat kita mau berbuat baik pada orang lain, saat kita memperhatikan orang-orang lemah, di situ kita mendapatkan pemulihan. Kita merasakan kesembuhan bagi luka-luka kita. Kesembuhan terjadi karena dengan kita beraksi, membuat aksi berdampak pada orang lain, menolong orang lain. Di situ wajah kita, ekspresi kita menunjukkan bagaimana memberi yang terbaik, dan pemulihan mengalir menyusupi setiap sel-sel kehidupan kita, setiap sendi-sendi daripada kehidupan kita. Dia mengalir, membasahi, memenuhi kita sehingga kita bisa berdampak. Hari ini saudaraku yang mengalami kesulitan untuk bisa menang, yang mengalami pergumulan dalam masalah jiwa yang sakit, dalam mengalami masalah keadaan kondisi tubuh yang tidak maksimal, hari ini dengar pesan ini. Biarkan Allah bekerja dalam diri kita, biarkan Tuhan memakai kita, biarkan Tuhan yang beracara melalui hidup kita, sehingga kita dipakainya, dan kita melakukan apa yang Tuhan senangi, dan kita melihat, wow, hidupku dipulihkan, hidupku diubahkan. Kapan aku diubahkan? Aku tidak ngerti bagaimana Allah memulihkannya. Pada saat kita meresponi firman Allah, pada saat kita melakukan apa yang Dia inginkan, di situ perubahan terjadi. Di situ berdampak sebuah perkataan-perkataan Allah. Di situ menjadi teraplikasi apa yang menjadi firman Tuhan. Biarlah pesan ini memberikan semangat bagi kita. Saudara terduga, saya percaya pesan ini menjadi perkataan yang menghidupkan bagi kita yang mendengarnya. Jadi dikatakan kebenaran akan menjadi barisan depan dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang. Berarti kemuliaan Allah melingkupi kita. Di belakang tidak akan berusaha menjatuhkan kita, akan datang melingkupi kita. Kalau dari belakang sinar itu, sinar kemuliaan Allah untuk menjadi barisan belakang kita, dia akan menyinari kita sehingga yang di depan sana melihat bahwa kita orang yang dilingkupi Allah. Kalau kemuliaan Allah di depan kita, kita akan di belakang. Orang melihat kita tetap dari jadi gelap, tapi kalau dari belakang kita kemuliaan Allah menyinari kita, orang melihat kita ada dalam terang, orang melihat kita ada dalam kemuliaan Allah, orang kita melihat kita adalah orang yang penuh dengan kasih Allah. Biar sinar kemuliaan yang menerangi diri kita hari-hari ini, buka diri kita, izinkan Allah bekerja, izinkan firman-Nya menjamah hidup kita, izinkan kekuatannya memampukan kita. Kenapa kita merasa tidak mampu? Saudara mungkin berkata, aku tidak mampu, aku tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena saudara tidak mau. Saudara menganggap diri saudara tidak bisa. Saudara menganggap diri saudara, saya masih sakit, saya masih terluka. Saudara berpikir saudara bisa sembuh kalau orang lain menjumpai saudara. Hari ini jangan biarkan orang lain menunggu datang kepada kita, tapi biar kita yang datang kepada orang lain untuk menunjukkan kita orang yang diberikan. Kita diubahkan, kita dibaharui oleh Tuhan. Ini kabar sukacita. Biarlah hari ini pesan ini menjadi semangat bagi kita. Pada waktu itu terangmu akan merekah seperti fajar. Saudara tahu fajar pagi hari? Fajar pagi hari itu awal sinar matahari mulai terbit. Yang awalnya gelap muncul terang, kecil lama-lama besar, dan lama-lama menyinari seluruh bumi, dan tidak ada kegelapan lagi. Perlahan-lahan terjadi kesembuhan, tapi pasti kesembuhan yang dari Allah itu perlahan pasti terjadi, akan merekah seperti fajar yang menyinari bumi. Kesembuhan itu terjadi, terang kita akan terang akan bersinar, terang itu akan memenuhi hidup kita. Kita kembali akan diubahkan oleh Tuhan, kita kembali dipakai oleh Tuhan menjadi terang bagi orang lain. Apa yang Tuhan katakan, jika kita mau berdampak bagi orang lain, pada waktu itu orang bisa melihat, wah, ini seperti malaikat, ini orang-orang Tuhan pada untuk menolong kita. Ini adalah pesuruh-pesuruh Allah, ini adalah utusan duta Kristus, orang yang ditempatkan oleh Allah untuk menolong kita. Dan kalau kita dipakai oleh Tuhan, lakukanlah bagaimana Allah memakai kita, dan biarkan yang dilakukan itu untuk membuat nama kita menjadi nama yang harum di tengah-tengah masyarakat. Menolong orang-orang yang terlibat dalam dosa, melepaskan mereka dari belenggu-belenggu kejahatan,
membantu mereka bisa melepaskan diri dari dosa. Ini sebuah jalan bagi setiap orang yang mau melakukannya untuk supaya terangnya perkasa seperti fajar. Dan dikatakan kesembuhan itu terjadi. Kesembuhan yang dikatakan di sini bukan kesembuhan biasa. Bukan kesembuhan harus minum obat dulu, pergi berobat ke dokter, periksa, check up, oh sudah sembuh. Kesembuhan yang terjadi yang Tuhan lakukan, langsung pemulihan yang terjadi, membuat orang-orang itu sembuh. Sebagaimana Naaman yang sakit kusta, hanya saja disuruh masuk dia ke dalam sungai Yordan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali tidak terjadi apa-apa. Dia masih tetap sakit kusta, semua kulitnya masih borok-borok. Tapi begitu yang ke-5, ke-6 tetap juga tidak terjadi apa-apa. Dan yang terakhir yang ke-7 kali, seperti perkataan Nabi Elisa, suruh dia mencelupkan diri, membenamkan dirinya di sungai Yordan, sungai yang kotor itu selama 7 kali. Setelah yang ke-7 kali, mungkin setelah dilakukannya, dia keluar dari air. Dia semua kulitnya mulus seperti bayi, yang tidak ada cacatnya, tidak ada tai lalat, tidak ada bintik kuku bekas luka, semuanya murni bersih. Bagaimana Allah membersihkan, bagaimana Allah memurnikan, bagaimana Allah mentahirkan mereka. Kesembuhan terjadi pada Naaman. Bagaimana kesembuhan terjadi pada dia? Seperti itu juga bisa Tuhan kerjakan dengan kita saat kita melakukan, saat kita berdampak di orang lain. Bukan harus kita pergi ke sungai Yordan. Jangan tunggu saudara sakit kusta baru minta pertolongan daripada Allah. Begitu ada waktu sekarang saudara merasakan lemah, saudara merasakan lelah, merasakan terluka jiwa, saudara merasakan dalam kegelapan, berdampaklah, lakukanlah, menolong orang-orang tertindas, melepaskan orang dari belenggu dosa, berdua untuk orang lain, terjadi kesembuhan bagi kita. Itu akan menjadi kekuatan, itu akan membuat kita tersingkapkan bahwa kita ini harus terlepas dari dosa, kita ini harus terbebas, dan dengan kita berdua, dengan kita menolong orang lain, kita akan terlepas dari belenggu karena terjadi kesembuhan. Kita datang lakukan apa yang Tuhan kerjakan. Hari ini kesembuhan terima, percayalah kepada Tuhan. Puasa yang kita kerjakan bukan sekedar tidak makan dan minum. Puasa yang kita butuhkan adalah melakukan apa yang Tuhan katakan bagi kita. Jadi orang Kristen yang berdampak, menjadi pribadi yang berdampak kepada orang lain, sehingga pesannya itu bisa sampai kepada saudara. Tidak mau melakukan firman-Nya, Tuhan kembali kepada Dia, dan jika kita melakukannya, itu akan berbuah, menghasilkan buah dalam diri kita, berhasil. Dan lihat bagaimana Allah menuntut setiap orang yang percaya, bagaimana setiap orang yang mau dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, yang mau datang kepada terang Tuhan. Lihat bagaimana terang itu menyinari. Dan di pesan hari ini kita dibangkitkan oleh Tuhan. Hasilnya bagaimana tadi? Hasilnya kita lihat luar biasa. Hidup kita dipimpin, dilindungi oleh kebenaran menjadi masa depan, dan di belakang kemuliaan Tuhan. Wow, ini adalah kehidupan luar biasa. Ini hal yang luar biasa. Orang mau coba bentengi dirinya dengan panggil pengawal, panggil penjaga, bayar satpam, bayar orang-orang pintar, bayar orang-orang yang kuat. Tapi dengan kita melakukannya, ini pesan Allah ini, kita melihat Allah langsung membentengi dengan kebenaran barisan depan kita, dan langsung dari belakang Allah menyinari kita dengan kemuliaan Tuhan, hingga kita bisa berlindung. Dan kita aman dalam tangan Tuhan. Percaya, kalau saudara percaya, terima bahwa kita bisa sembuh dengan kita melakukan. Ini pesan Allah hari ini, yang kita mau disembuhkan oleh Tuhan. Saya berdoa buat saudara yang mengalami sakit hati hari ini, yang mengalami kecewa, yang terluka karena diperlakukan orang lain tidak baik, ya hari ini sudah disembuhkan oleh Tuhan. Maulah berdampak dan terbukalah untuk kembali Tuhan kerjakan. Mari kita berdoa kepada Allah. Tuhan, aku berdoa buat setiap orang yang mendengar pesan ini, biar mereka yang sakit disembuhkan, yang jiwanya terluka, mereka yang sakit hati, mereka yang dilukai orang lain, mereka hari ini mendapat kesembuhan daripada Tuhan. Tuhan, kuatkan mereka, dan mereka biarlah hari ini berdampak kepada orang lain dengan mereka melakukan kebenaran firman-Mu. Kami percaya fajar terang, fajar itu akan muncul dari mereka. Kami percaya apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan terjadi. Kesembuhan bagi luka-luka mereka. Kami percaya kebenaran-Mu akan menjadi barisan depan, dan kami percaya terang sinar kemuliaan Tuhan akan menyertai, melindungi dari belakang, akan menyinari, sehingga
kami semua disenangi oleh Tuhan, dan orang melihat kami menjadi terang bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pesan Allah hari ini kami diberkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Percaya saudara yang hari ini diberkati firman Tuhan, diberkati oleh pesan ini, saudara bisa bagikan kepada orang lain dan orang lain diberkati. Dan saudara siap-siaplah untuk berdampak kepada orang lain. Di situ semakin hari terang Allah bersinar dalam diri kita, dan kita disembuhkan dari luka-luka. Selama menjalani hari, Tuhan memberkati saudara. Haleluya.